Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada dosen penguji, dosen pengampu, dan dosen pembimbing yang terhormat. Dosen penguji, dosen pengampu, Profesor Dr. Maria Prestiawati, dan dosen pembimbing saya yaitu Profesor Dr. Mutiningsi MSI serta Bu Yunus Dian MPD. Di sini saya Rola Fanur Aini dengan NIM 1303 dan 2006 akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul pengembangan modul elektronik berbasis sistem PJBL pada materi energi reaksi. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah salah satu pelajaran yang dekat dengan kita dan memiliki banyak keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari adalah materi kimia. Karena materi ini membahas terkait sifat, zat, reaksi kimia, dan proses kimia. Materi kimia yang tergolong penting untuk dipelajari adalah materi laju reaksi. Materi laju reaksi ini berkaitan dengan fenomena kehidupan sehari-hari dan bersifat aplikatif. Akan tetapi, laju reaksi dianggap sebagai materi yang sulit bagi peserta didik, yang ditunjukkan dengan rendahnya pemahaman konsep bagi peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan model pembelajaran kontekstual yang memudahkan siswa dalam memahami laju reaksi, yaitu dengan menggunakan model project-based learning. Karena model ini eh, yang menekatkan pembelajaran secara kontekstual, sehingga siswa terlibat aktif yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta analitis. Kegiatan pembelajaran, selain ditunjang dengan model pembelajaran, perlu ditunjang dengan media ajar yang tepat, karena dapat meningkatkan motivasi serta minat belajar peserta didik. Dan media pembelajaran yang menarik dan interaktif mampu membantu siswa dalam terlibat aktif pada pembelajaran. Tetapi di SMAN 11 Jakarta masih kekurangan media belajar yang belum interaktif. Berdasarkan analisis kebutuhan, 94,3% masih menggunakan PPT dan 42,9% menggunakan buku cetak kimia. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang menarik dan interaktif seperti modul elektronik, karena di dalamnya terdapat video, teks, gambar, suara, dan lainnya, sehingga mampu meningkatkan kreativitas yang sejalan dengan penelitian Miftahur Rahma dan Rahmawati yang dilihat dari hasil prosesnya menunjukkan peningkatan kreativitas. Selain penggunaan modul elektronik dalam proses pembelajaran dapat memanfaatkan teknologi, yaitu diperlukan pendekatan yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, berpikir kreatif, yaitu pendekatan STEM. Karena pendekatan ini memanfaatkan teknologi yang bertujuan untuk mengeksplor, mengidentifikasi, meneliti, dan mengajukan pertanyaan sehingga mampu meningkatkan eh, berpikir kreatif, kritis, dan kolaboratif dalam peserta didik. Penelitian ini eh, sejalan dengan penelitian Makwa bahwa pembelajaran STEM PJBL mampu meningkatkan kreatif yang karena terdapat proses perencanaan dan mendesain proyek yang akan dibuat. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengembangkan modul elektronik STEM Project Based Learning pada materi laju reaksi. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana mengembangkan modul elektronik berbasis sistem PJBL pada materi laju reaksi yang layak digunakan bagi peserta didik dan guru, serta fokusan penelitiannya itu pengembangan modul elektronik berbasis sistem PJBL pada materi laju reaksi. Dan manfaat hasil penelitian bagi guru adalah salah satu alternatif media pembelajaran kimia di sekolah untuk peserta didik, yaitu salah satu media dan sumber belajar tambahan yang mudah diakses dimanapun dan kapanpun, serta bagi peneliti adalah pengetahuan dan kreativitas serta inovasi dalam mengembangkan produk untuk media belajar dan layak digunakan oleh peserta didik dan guru. Adapun kajian teorinya, yang pertama, eh, jenis penelitian ini yaitu penelitian R&D atau penelitian dan pengembangan atau research and development yang menggunakan penelitian Brock and Gold. Bahwasanya penelitian R&D ini adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi hasil produk penelitian. Karena penelitian ini tidak hanya mengembangkan hasil, akan tetapi menemukan pengetahuan baru untuk menjawab pertanyaan khusus tentang masalah yang gunanya memperbaiki pendidikan. Adapun tahapan dari penelitian R&D
dari block and goal ini ada 10 tahapan. Yang pertama itu pengumpulan data dan informasi, yang mana peneliti mengumpulkan analisis kebutuhan dan eh, studi literatur. Yang kedua yaitu perencanaan, menetapkan rancangan produk yang akan dikembangkan. Yang ketiga itu mengembangkan produk awal, di mana desain produk awal itu mulai ditentukan pada tahap ini. Yang keempat itu uji coba lapangan awal atau uji coba skala kecil dan ada revisi dari uji coba skala kecil. Kemudian dilakukan uji coba skala besar dan revisi dari hasil uji coba skala besar. Yang kedelapan adalah uji pelaksanaan atau uji kelayakan. Yang kesembilan itu penyempurnaan produk atau revisi dari hasil uji kelayakan ataupun semuanya. Dan yang terakhir adalah diseminasi dan implementasi. Selanjutnya, kajian teorinya yaitu modul elektronik, di mana modul elektronik adalah suatu bentuk media belajar yang mandiri yang disusun dalam bentuk digital yang mampu eh, memperoleh keterampilan dalam pembelajaran tersebut. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan STEM. Pendekatan STEM adalah pendekatan dalam sains, teknik, teknologi, dan matematika yang diintegrasikan dengan pemecahan masalah dalam kehidupan nyata, yang mana mampu meningkatkan keterampilan abad 21, yaitu keterampilan 4C. Adapun pendekatan STEM dalam modul elektronik yang akan dibuat yaitu bidang sainsnya itu mampu mengidentifikasi dan memahami materi yang terdapat dalam e-modul. Kemudian dalam bidang teknologinya mampu memanfaatkan teknologi dalam proyek. Yang ketiga adalah dalam bidang engineeringnya mampu mengaplikasikan langkah-langkah percobaan sesuai dengan e-modul yang akan dilakukan dalam proyek. Dan yang terakhir adalah matematika, perhitungan perbandingan bahan baku dengan ragi yang akan digunakan. Adapun model pembelajaran yang digunakan adalah model project based learning. Karena model ini model pembelajaran yang inovatif yang menekankan pembelajaran kontekstual melalui kegiatan kompleks yang melibatkan peserta didik dalam menyampaikan masalah dan mampu membuat siswa lebih terampil, kreatif, dan percaya diri. Berikut adalah penerapan STEM PJBL dalam modul elektronik. Yang dimana STEM PJBL adalah pembelajaran pada proses mendesain yang peserta didik terlibat aktif dalam memecahkan masalah dengan berkolaborasi untuk menghasilkan produk nyata. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran STEM PJBL dalam modul elektronik. Yang pertama itu reflection. Peserta didik diberikan masalah yang diberikan terkait artikel pembusukan, kemudian discovery. Peserta didik diminta untuk menuliskan semua. Yang kedua adalah peserta didik diminta untuk membaca dan mencari informasi terkait laju reaksi. Yang ketiga adalah discovery. Peserta didik diminta untuk menuliskan semua ide bahan dan alat terkait proyek yang akan dibuat. Yang keempat itu application. Peserta didik diminta untuk menggambarkan atau menguji cobakan prototipe yang akan dibuat. Dan yang terakhir adalah communication. Peserta didik diminta untuk mengkomunikasikan hasil rancangan yang telah dibuat di depan teman kelasnya. Berikut adalah kajian teori dari karakteristik laju reaksi, di mana di sini terdapat IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran dan dimensi pengetahuan serta dimensi kognitif dari laju reaksi. Berikut adalah kerangka pikiran yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena pembelajaran aktual itu masih satu arah sehingga siswa itu belum terlibat aktif dan media pembelajaran itu masih berupa PPT, buku paket dan belum adanya elektronik modul eh, yang dimana yang pembelajaran yang diharapkan itu mampu mendorong siswa terlibat aktif dan adanya media pembelajaran menarik dan interaktif yang mampu meningkatkan berpikir kreatif sehingga dikembangkanlah modul elektronik berbasis sistem PJBL pada materi laju reaksi dan nantinya terbentuk modul tersebut yang membantu guru dan peserta didik menyediakan alternatif belajar laju reaksi dan layak digunakan sebagai bahan pelajaran lengkap pembelajaran laju reaksi. Berikut adalah rancangan e-modul yang dimulai dari cover serta profil penyusunan. Pada bab 3 ini menjelaskan terkait metode penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini mengembangkan e-modul berbasis sistem PJBL pada materi laju reaksi dan menguji kelayakan bagi para ahli dan pengguna, serta
tempatnya dan waktunya di SMS List Jakarta mulai tahun ajaran 2024 hingga 2025. Karakteristik modelnya itu pengembangan e-modul ini berdasarkan sintaks STEM PJBL yang didesain dengan menggunakan Canva serta dikonvert dengan aplikasi Flip PDF profesional. Pendekatan dan metodenya, jenis penelitiannya itu R&D yang menggunakan model Brock and Gold yang terdiri dari 10 tahapan, akan tetapi digunakan 9 tahapan saja. Berikut tahapan penelitiannya. Yang pertama, tahap satu studi pendahuluan. Peneliti melakukan identifikasi masalah dan pengumpulan informasi melalui analisis pendahuluan dan kebutuhan peserta didik serta guru. Yang kedua, tahap pengembangan, yaitu perencanaan media, yaitu merancang kerangkai modul, serta mengumpulkan materi, membuat video dan animasi pendukung e-modul. Yang tahapan kedua yang selanjutnya yaitu pengembangan media, di mana peneliti memilih perangkat lunak dan membuat e-modul laju reaksi. Tahapan ketiga yaitu uji coba media. Terdapat tiga uji coba yaitu uji coba para ahli atau uji validasi, uji coba skala kecil, dan uji coba skala besar. Kemudian ada instrumen penelitian, di mana terdapat tiga instrumen. Yang pertama, instrumen analisis pendahuluan dan kebutuhan. Yang instrumen ini diberikan kepada peserta didik dengan 25 pertanyaan dan 24 pertanyaan bagi guru. Yang menggunakan skala Goodman dengan tipe jawaban iya, tidak, dan beberapa pertanyaan terbuka. Kedua, yaitu instrumen validasi oleh para ahli yang diberikan kepada para ahli materi dan bahasa serta ahli media, yang mana kuesioner ini disusun berdasarkan skala Likert dan menurut BSNP. Yang ketiga, yaitu instrumen uji coba skala kecil dan besar yang diberikan kepada guru dan peserta didik, yang mana kuesioner ini juga disusun berdasarkan skala Likert 1 sampai 4. Skala Likert 1 sampai 4. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama itu peneliti mengidentifikasi permasalahan melalui analisis kebutuhan dan pendahuluan peserta didik dan guru. Kemudian, hasil dari analisis kebutuhan tersebut terbuatlah modul elektronik yang nantinya modul ini divalidasi oleh para dosen ahli. Dan eh, setelah dilakukan validasi, uji cobakan skala kecil dan besar kepada guru dan peserta didik untuk menentukan kelayakan dari produk tersebut. Nah, adapun teknik analisis data, Des- yang pertama itu dari hasil uji coba dianalisis dengan sistem deskriptif presentase menurut Ridwan, yang mana rumusnya itu presentase skor sama dengan jumlah skor perolehan dibagi skor maksimum dikali 100% dengan tingkat kelayakannya yaitu dari sangat tidak layak dimulai dari 0,25% hingga sangat layak 76 sampai 100%. Dan data penilaian ahli dihitung realitasnya dengan rumus kappa dengan rumus K sama dengan PO min PE per 1 min PE. Yang berikut skala interpretasi statistik kappanya menurut Landis dan Koch. Yang jika dilihat dari eh realitasnya, maka dari 0,61 hingga 1 itu dikatakan penelitian itu berhasil atau baik dan sangat baik. Seperti itu. Oke. Eh, Sekian, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri presentasi terkait proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.